Ridwan Kamil belum ditemukan, warganet Indonesia beri rating buruk untuk Sungai Are. Pencarian anak Ridwan Kamil yakni Emeril Khan Mumtaz masih terus dilakukan. Emeril sendiri dilaporkan hilang di Sungai Are, Bern, Swiss saat sedang berenang di sungai tersebut. Dari informasi resmi terbaru Kementerian Luar Negeri, Ridwan Kamil juga mengikuti secara langsung proses pencarian putranya tersebut. Pencarian intensif dilakukan dengan kapal dan drone di beberapa lokasi kritis di sepanjang Sungai Are. Peristiwa ini pun jelas menyorot perhatian warganet yang ada di Indonesia. Banyak dari mereka yang memberikan dukungan dan doa agar Eril, nama panggilan Emeril, bisa segera ditemukan. Banjir dukungan dan doa pun diberikan pada akun pribadi Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil di media sosial. Namun yang membedakan, ada beberapa warganet ternyata memberikan komentar dan dukungannya melalui informasi di Google Maps. Tidak hanya itu, berdasarkan pantauan teknoliputan6.com, Minggu, 29/5/20.220, ternyata ada sejumlah warganet yang memberikan review buruk berupa bintang 1 ke laman ulasan Sungai Are di Google Maps. Hal ini diketahui dari pemberian rating bintang 1 yang dilakukan oleh beberapa akun dengan nama Indonesia. Pemberian rating itu pun diberikan dalam kurun waktu baru-baru ini. Selain membanjiri dengan rating buruk, sejumlah warganet tersebut juga memberikan komentar mengenai sungai tersebut. Beberapa di antaranya menyebut sungai tersebut tidak ramah wisatawan, berbahaya, serta menyeramkan. Ada beberapa komentar yang sebenarnya tidak berhubungan dengan sungai tersebut. Akibat banyaknya ulasan buruk, beberapa warganet menyebut tindakan tersebut tidak relevan sama sekali. Tidak sedikit pula yang mengkritik tindakan memberikan ulasan buruk itu salah alamat dan tidak sepatutnya dilakukan. Sebab, cara seperti ini malah membuat citra warganet Indonesia buruk. Oleh sebab itu, dari pantauan terkini, kami juga melihat ada akun warganet dengan nama Indonesia yang memberikan rating 5 dan menyebut aksi memberi rating rendah di laman informasi Sungai Are tidak tepat. Yang menarik, kami juga sempat melihat beberapa akun dengan nama Swiss yang ikut meramaikan laman review tersebut dan memberikan rating 5 di lokasi Sungai Are. Meski tidak langsung mengomentari ulasan buruk soal sungai, sejumlah akun tersebut berkomentar lokasi Sungai Are terbilang aman. Sebagai informasi, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengikuti langsung proses pencarian Emeril Khan Mumtaz pada Sabtu, tanggal 28 Mei tahun 2022. Hal itu terekam dari foto proses pencarian yang diunggah di situs resmi Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia Kemluri. Dilansir situs resmi Kementerian Luar Negeri KBRI Bern, kemlu.go.id/Bern, tim yang dipimpin oleh Polisi Maritim Bern melanjutkan pencarian Emeril Khan Mumtaz pada Sabtu, tanggal 28 Mei tahun 2022. Pencarian intensif dilakukan dengan kapal dan drone di beberapa lokasi kritis di sepanjang Sungai Are. Selain itu, tim penyelam pun dikerahkan di beberapa lokasi yang dapat diakses di sepanjang sungai. Setelah proses pencarian dilakukan, Kepala Polisi Maritim Urs Kasser dan Kepala Kepolisian Regional Bern Thomas Mueller menyampaikan laporan hasil pencarian kepada orang tua Emeril, Ridwan Kamil, bahwa sampai Sabtu sore waktu setempat, pencarian belum membuahkan hasil yang diharapkan. Eril, sapaan Emeril, dilaporkan hilang di Sungai Are, Bern, Swiss pada Kamis tanggal 26 Mei tahun 2022 pagi waktu setempat. Pencarian intensif yang dilakukan oleh polisi, polisi maritim, dan pemadam kebakaran telah berlangsung selama 3 hari. Duta Besar RI untuk Swiss Mulyaman Haddad menuturkan bahwa ada masa kritis dalam pencarian korban hilang di Sungai Are Swiss, mengacu laporan anak Ridwan Kamil hilang. Sudah lewat dari 24 jam, putra Gubernur Jawa Barat itu, Emeril Khan Mumtaz, belum juga ditemukan. Waktu kritikal itu 3 hari. Mayoritas kejadian orang hilang di Sungai Are, 99,99%, ditemukan 3 minggu. Itu menurut mereka tim SAR, pengalaman mereka puluhan tahun, ujar Dubes Mulyaman Haddad dalam konferensi pers, Sabtu tanggal 28 Mei tahun 2022. Hingga kini,
Pihak KBRI BEN di Swiss terus melakukan upaya pencarian Emeril Khan Mumtaz yang melibatkan berbagai pihak seperti polisi sungai, polisi medis hingga pemadam kebakaran. Sementara itu, Dubes RI di Swiss Mulyaman Haddad mengatakan bahwa di tengah indahnya Sungai Are, sedikitnya 15-20 insiden serupa terjadi setiap tahun. Kemarin kita tanyakan kepada pihak polisi dan tim SAR, dari mereka kita memperoleh informasi setiap tahun kejadian serupa terjadi 15-20 kasus setiap tahun. Jadi kenapa cukup banyak? Karena ini tempat di mana orang berenang, ujar Dubes Mulyaman. Ia juga menambahkan bahwa di sungai tersebut, sebenarnya sudah ada sejumlah lambang peringatan. Selain itu, pengunjung juga dapat mengecek website lokal dari pengelola sungai tentang berapa suhu air saat itu hingga perkiraan deras arus air. Rata-rata arus 180-230 meter kubik per detik, selalu disampaikan pemerintah lokal. Saya menyampaikan bahwa sudah cukup banyak informasi yang bisa diakses pengunjung. Biasanya masyarakat langsung mengacu pada sumber informasi semacam itu sebelum berenang, papar Dubes Mulyaman. Dengan panjang 288 km, Sungai Are Swiss adalah sungai terpanjang yang mengalir sepenuhnya di Swiss. Sepanjang rutenya, ia bertemu dengan banyak desa dan kota, juga berkelok-kelok melalui berbagai lanskap yang mengesankan. Proses pencarian putra sulung Gubernur Jawa Barat, Emeril Khan Mumtaz masih terus dilakukan dan kini sudah memasuki hari ketiga. Pihak KBRI BEN di Swiss pun terus memantau upaya pencarian dan melakukan koordinasi dengan berbagai otoritas terkait. Pihak keluarga, adik kandung Ridwan Kamil yakni LP Nazmuzaman menyampaikan cerita dari pihak keluarga yang berada di sana. Saat ini, keluarga yang di sana dalam kondisi sehat, tabah dan sabar sambil menunggu proses pencarian oleh pihak berwenang, ujarnya. Dalam perjalanan mencari sekolah dan kesempatan mencari beasiswa di Swiss, LP menyampaikan bahwa Emil menemui temannya yang tinggal di sana. Bersama dengan dua orang lainnya, mereka kemudian memutuskan untuk menyambangi Sungai Are tersebut. Pihak keluarga mengatakan Eril yang dikenal rajin olahraga dan memiliki sertifikat diving, sempat memantau situasi sebelum memutuskan untuk turun dan berenang di sana. Ia juga sempat memutuskan tentang siapa saja yang bisa turun untuk berenang, mengingat kondisi sungai yang arusnya cukup deras. Sebelumnya, LP Nazmuzaman mengungkapkan bahwa kondisi yang menyebabkan Eril mengalami kesulitan untuk naik hingga akhirnya terseret arus sungai belum diketahui dengan pasti. Pada saat akan naik ke atas, kelihatannya ada kesulitan yang kami juga tidak paham bagaimana kondisinya. Cuma itu informasi yang kami terima, ujar LP dalam keterangan pers secara daring pada Jumat, tanggal 27 Mei tahun 2022. Barangkali ada arus begitu. Singkatnya yang lain bisa naik ke darat, Eril kemudian terbawa arus. Itu informasi yang kami terima per jam 11 malam tadi, dia menambahkan.